Pemirsa, kali ini kita menelusuri jejak bangunan kuno yang konon katanya banyak pantangan-pantangan yang ada di sini menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Mbak. Salah satunya itu dilarang kencing sembarangan, berak sembarangan, melakukan hubungan senonoh, tidak senonoh. Iya. Itu bisa terkena semacam karma-karma, kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Dan bahkan sekecil bersiul itu saja, itu konon katanya mulutnya bisa penceng, Mbak Titi ya. Iya, memang benar. Nah, kita nanti teman-teman akan membedah sebenarnya bangunan ini seperti apa dan seperti apa, serta penghuninya secara mistis dan gaib bersama Mbak Titi Indigo ya. Iya. Jadi ceritanya bahwasanya bangunan sebelah kiri ini adalah untuk mencampur kapur dengan sumber mata air. Jadi ini dibangun sekitar tahun 1929, masa kolonial Belanda ya, sebagian dari Karisidenan Surabaya. Di mana tahun-tahun itu Surabaya terjadi wabah kolera, Mbak Titi. Tidak hanya menyerang kaum pribumi, tapi juga timur asing maupun orang-orang Eropa yang ada di Surabaya ternyata terkena wabah kolera yang ditengarai Sungai Mas, Kali Emas itu ya, yang biasanya untuk minum atau kebutuhan air sehari-hari dinyatakan tercemar. Maka orang Belanda mencari sumber yang terdekat dari Surabaya dari sini. Nah inilah kemudian ketemu di sini, kemudian disalurkan dengan pipa ledeng masyarakat ya. Pada waktu itu diambil dari kata Water Ledeng Bedrijven atau perusahaan air minum masa kolonial Belanda, Mbak Titi. Mari kita telusuri, Mbak Titi ya. Nah, Mbak Titi sendiri gitu, Mbak Titi. Aura-aura apa, Mbak Titi, yang Mbak Titi rasakan di lokasi ini, Mbak Titi? Kalau di sini auranya sangat misterius sekali, juga angker sekali. Angker, Mbak Titi? Iya, angker sekali. Nah, di sini kok ada pintu yang terbuka, Mbak Titi? Iya. Siapa sebenarnya membukanya, Mbak Titi? Ayo kita lihat kan. Kita lihat ya? Iya, ya. di dalam, ayo. Kira-kira ada apa, Mbak Titi? Masuk dulu. Iya, Mbak Titi. Assalamualaikum. Ada apa, Mbak Titi? Di sini ada penunggunya seseorang Belanda, orang laki ya. Laki-laki Belanda. Laki-laki Belanda. Menir Belanda. Menir Belanda. Laki Tuan duduk di Menir sini. ini. Iya. Duduk di situ, Mbak. Iya, duduk di sini. Gimana perawakannya, Mbak Titi? Nah, Mbak Titi melihat sosok Menir Belanda. Assalamualaikum. Sini tempatnya. Mbak Titi kok nggak takut dekat-dekat dengan orang itu, Mbak Titi? Kalau kita masuknya dengan sopan, nggak mungkin orangnya marah kayak gitu. Sosoknya seperti apa, Mbak Titi? Orangnya tinggi besar, orangnya berkumis, orangnya pakai baju Belanda gitu, pakai topi juga kayak gitu. Oh, putih-putih, Mbak Titi? Orangnya putih, iya. Kayak gitu. Sebenarnya siapa sebenarnya, Mbak Titi, sosok laki-laki Belanda yang ada di sini? Namanya agak sulit, Kolonel Aqualu apa gitu. Oh iya, Kolonel Aqualu ya. Iya. Nah, ya seperti itu teman-teman ya. Itu ada sosok seorang nenek-nenek yang berambut panjang sekali sampai ke bawah sini. Mana, Mbak Titi? Saya coba lihat. Lihat sini. Nah, ini kok jendelanya terbuka, teman-teman. Iya. Dan sangat seram sekali ya. Rumah aneh ini, rumah kuno ini, Mbak Titi ya. Bisa nggak itu? Nggak bisa, Mbak Titi. Di sini, Mbak Titi. Ini. Gelap, Mbak Titi. Nah, iya. Inilah ada tempat duduk sekalian. Ada tempat tidur. Iya, tempat duduk. Oh, tempat duduk iya, juga. Itu juga ada anak kecil-kecil noni-noni juga duduk di situ. Noni-noni Belanda. Iya. Jadi mohon maaf ya pemirsa, ternyata memang banyak sekali penampakan-penampakan yang membuat kita benar-benar terkejut dan bulu kuduk kita berdiri semua ya. Kita lanjutkan bahwasannya sejarah ini kemudian yang dinamakan Jubel itu ceritanya adalah sumber mata air ya, yang kemungkinan itu pengampulan dulu pada masa Majapahit. Ada prasasti Raja Girindrawardhana yang menyebut bahwasanya lokasi ini diduga pengampulan, itu ada semacam air yang mengepul itu ya, itu kemudian disaring karena tercampur pasir, Mbak Titi ya, agar tidak masuk ke dalam pipa ledeng, itu dijubeli pakai ijo aren yang hitam gitu loh ya. Artinya Pak, waktu prosesi penjubelan itulah yang kemudian sumber apa ini? Sumber jubel. Karena sumber dijubel-jubeli itu, Mbak Titi ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita ke atas, Mbak Titi. Secara arsitektur memang ini buatan kolonial Belanda, sangat kuat memang. Belanda itu terkenal dengan arsitektur bangunan air terutama ya, Mbak Titi ya. Nah, ini arsitektur bangunan air era kolonial Belanda ini ya. Tuh, seperti ini. Ternyata ini pintunya pintu besi, Mbak Titi.
Loh, itu besi. Iya. Itu besi Mbak Titi dan sangat tebal sekali. Iya. Coba Mbak Titi dulu sama saya dulu. Saya duluan Mbak Titi ya. Oh, saya dulu ular. Iya, iya. Ada ular biasanya, Pak. Hati-hati, Pak. Dan ada beberapa pohon yang mengering, Mbak Titi ya. Iya. Nah, di sini ternyata suasananya sangat gelap gulita, Mbak Titi sini. Iya. Nah, kalau Mbak Titi melihat secara mata batin, Mbak Titi ya, di lokasi ini, Mbak Titi, di jembatan, di atas apa namanya bangunan ini Mbak Titi melihat apa, Mbak Titi? Di sana itu melihat apa saja, Mbak Titi? Di atas itu, di jembatan itu, mungkin Mbak Titi bisa melihat sosok-sosok penghuninya, Mbak Titi. Kalau di atas yang ini apa? Yang atasnya ini kayak topi ini. Kayak topinya Belanda Iya. itu. Itu ada ular besar. Ular Tapi- besar, Mbak. Iya, tapi ini ada janggernya. Oh, jengger ya? Iya, jengger. Iya. Ular berjengger, Bro. Iya, ular Oh, ada berjengger. salah satu mitologi atau mitos atau legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Jawa itu ya, yang sering juga kurang terekspos Iya. tentang keberadaan ular berjengger, Mbak Titi ya. Iya. Nah, ini Mbak Titi. Yang ada di situ, Mbak Titi. Kenapa saya tidak bisa melihatnya, Mbak Titi? Yang di mana? Yang ada di atas itu. Tidak semua orang bisa melihat. Kalau memang kalau yang melihat itu indigo pasti bisa lihat. Oh, teman-teman indigo pasti bisa melihatnya ya, Iya. sosok ular berjengger di atas Iya. itu, Mbak Titi ya. Iya. Kalau di sini, Mbak Titi, Ini banyak anak kecil, banyak kayak orang Jawa gitu, tapi cewek pakai kayak kebaya-kebaya gitu. oh pakai kebaya-kebaya di situ banyak, Iya, Mbak Titi ya. banyak anak kecil banyak. Anak-anak kecil banyak, Mbak Titi ya? Noni-noni juga banyak. Iya. Noni-noni Belanda juga Iya. banyak di sana loh, banyak sekali teman-teman, sosok-sosok noni-noni Belanda yang mengingatkan pada sebuah memori di masa lalu, di masa zaman kolonial Belanda ya berarti Iya. Mbak Titi ya. Nah ini Mbak Titi, kita sudah memasuki sebuah area apa ini sebenarnya ya? Seperti semacam area pertunjukan gitu loh Mbak Titi. Iya. Nah, seperti ini Mbak Titi, coba kita lihat. Lah, ini kok ada semacam tempat duduk gitu loh Mbak Titi ya? Iya. Nah ini ada tempat duduk yang memanjang. Lah, coba ya. Loh, di sini ada pintu besi. Buka. Hah? Bisa dibuka. Bisa dibuka tadi Mbak Titi? Bisa coba. Loh, bisa Mbak Titi? Loh, iya nih. Lihat. Loh. Oh. Apa isinya? Seperti sarang ular naga. Iya. Raja Jin di sini. Yang iya, yang Tutup aja. Ada Raja Jin teman-teman. Aduh, tutup. Sangat serem ya, seperti Iya. gua Mbak Titi ya. Iya. Aduh, seperti gua teman-teman. Seperti Raja Jin. Raja Jin. Aduh Mbak Titi, ternyata di atas ini kotor semua Mbak Titi. Iya. Mbak Titi, area ini sudah mulai angker ya, karena ini mau menjelang petang atau sekarang mau apa namanya maghrib kalau ya Iya. kebiasaan. Apakah kemudian Mbak Titi di sini tidak menimbulkan semacam gangguan-gangguan? Apakah tidak ada serangan-serangan atau kemudian apa ya? Mereka itu kemudian berusaha untuk menghalang-halangi kita masuk area ini, Mbak Titi. Aslinya sih tidak boleh ya. Aslinya tidak boleh, Mbak Tidak Titi. boleh. Loh, kenapa Mbak Titi terus ke sana katanya nggak boleh? Ya, apa? Coba aja. Nanti Oh, iya, kita iya. kalau Apa ini? Loh, di sini ada semacam tangga menuju sana. Namun yang kita dapati di sana itu hutan, Mbak Titi ya. iya hutan. Hutan belantara. Coba kita ke sana terus, Mbak Titi. Mbak Titi, apa Mbak Titi? Menakutkan ya. Banyak memang di sini ya. Iya. Gangguan-gangguan gaib yang kita alami ya. Iya. Gangguan-gangguan gaib yang kita alami ternyata sangat luar biasa sekali ya. Iya benar. Ini suara air begitu deras, Mbak Titi. Mbak Titi melihat apa di sana? Itu apa? Kayak sebangsa kuntilanak gitu loh. Kuntil, Kuntil ya Mbak, kuntil. Mbak Kuntil. Iya. Di mana, Mbak Titi? Di sebelahnya batu-batu itu. Di sebelahnya batu raksasa Iya. itu ya. Iya. Oh iya, di sana juga ada batu-batu kayak tempat-tempat duduk gitu Mbak Titi ya. Iya. Aduh, serem banget ya area ini Mbak Titi ya. Iya. Hati-hati loh, bambunya lancip-lancip ini teman-teman. Loh, di sana ada bangunan air lagi Mbak Titi. Iya. Nah, di sana Mbak Titi. Kemana, Oh, iya. kemana itu ya? Coba lihat ke sana Mbak Titi. Mungkin jejak. Apa Mbak Titi? Kayak ada suara ular yang Iya. menggeliat-geliat Mbak Titi. Iya. Hati-hati makanya. Ya, hati-hati. Hati-hati teman-teman. Di sini kita mulai terganggu ya secara astral dan gaib. Banyak sekali gangguan-gangguan astral ya. Aduh, serem banget Pak Titi ya. Assalamualaikum. Nah, di mana ini Mbak Titi lokasinya ini? Ini di atas bukit. Di atas bukit. Ya, ini lihat bawahnya. Bagus. Ada penampakan, teman-teman. Itu penampakan orang budian. Orang budian di sana. Oh. Lari tadi. Lari, melompat. Iya, melompat orang budiannya. Mana kan?
Melompat tadi tidak Dari sini sengaja. Iya, masuk ke sana. Itu yang goyang-goyang itu di semak-semak belukar itu loh. Yang goyang-goyang itu loh. Mana Mbak Titi? Mana? Oh itu ya. Iya. Mana itu? Oh banyak orang bunian di sana ya. Loh ternyata di sini ada kolam-kolam Mbak Titi. Tadi kan posisi kita di atas udah. Loh iya, kita di atas jurang. Dan di sana ada kolam-kolam ya. Nah, dan seperti ini lokasinya ini ya. Nah, coba kita kembali ke Mbak Titi ya. Mungkin Mbak Titi ya, karena kita sekali tadi baru masuk sudah mengalami banyak sekali goncangan ya, atau penolakan atau semacam gangguan-gangguan dari makhluk astral gitu ya. Iya. Konsekuensi ya terburuk ya. Iya. Ketika kita kemudian saat ini di lokasi ini mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk astral, apakah mereka juga bisa merasuki kita Mbak Titi atau mengganggu secara fisik dengan kita, misalnya memukul dengan batu atau dengan dengan kayu gitu Mbak Titi? Menurut Bisa Mbak Titi aja gimana? kalau dia tidak terima. Kalau tidak terima, bisa aja masuk ke tubuh siapa gitu. Dia nggak terima, ingin mengutarakan gitu bisa suka. Kesurupan ya? Kesurupan. Untung sampai saat ini belum ada yang kesurupan ya? Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Mbak Titi ya, Mbak Titi. Kalau di lokasi ini Mbak Titi melihat apa saja Mbak Titi? Makhluk-makhluk penghuni sini. Di sini tuh banyak ya. Iya. Banyak sosok-sosoknya, ada juga kayak monyet, tapi itu orang gaib gitu. Monyet gaib berarti? Iya, kayak gitu. Kayak orang hutan gitu loh, orang hutan. Oh, kayak orang hutan, tapi Iya, gaib. gaib. Malah kayak mirip genderuwo Mbak Titi ya? Iya, tapi itu ada apa itu Taring. taringnya kayak gitu. Kayak monyet berarti Kayak ya? monyet iya. Tinggi besar, Iya, badannya betul. tinggi besar, matanya merah kayak gitu Yang ya. mana? Yang di mana? Ya di sana matanya loh, ada? di sana. Yang Iya. di atas sana Mbak Iya Titi di ya? sana. Di sini macam-macam isinya kalau di sini. Macam-macam Mbak Titi ya? Macam-macam isinya. Jadi ada genderuwo, Ada ada iya, gorila Iya. gaib ya. ada macam-macam Macam-macam penghuni, juga iya. penghuni juga ya Mbak Titi Iya. ya. Jadi mungkin di mana Mbak Titi? Apakah kita sudahi saja Ya, kesempatan kira-kira. kita ya? Mungkin pesan ya Mbak Titi kalau ke lokasi ini ya, di mana Mbak Titi pesannya mungkin? Kalau agar kita pesannya tidak- kalau masuk ke Mm-mm. tempat yang seperti ini angker, Mm-mm. yang angker-angker itu Mm-mm. satu kita uluk salam dulu, kita bicara dulu sama orang gaibnya, kita mau masuk, kita sowan bukan untuk mengganggu gitu ya. Itu uluk salam dulu kayak gitu. Nanti pasti dia tahu lah kalau kita niatnya ke sini baik atau tidak itu nanti tahu dia kayak gitu. Mm-mm. Gak sepiro mengganggu kayak gitu nih. Mm-mm. Gitu. Sebenarnya saya temukan di sana itu banyak juga perdupaan. Artinya sebagian masyarakat ke sini itu melakukan apa sebenarnya? Ritual. Apakah makhluk seperti itu bisa diajak kerjasama gitu? Menurut Mbak Titi seperti apa? Ada yang mau diajak kerjasama ada. Ada yang tidak mau kayak gitu. Untuk apa biasanya Mbak Titi makhluk seperti itu dimanfaatkan atau diajak kerjasama untuk apa saja biasanya Untuk Mbak Titi? pesugihan juga. Pesugihan. Rata-rata sih di pesugihan rata-rata kalau makhluk astral gitu. Kalau mungkin melawan musuh-musuh bisa nggak Mbak Titi? Bisa dimasukkan di dalam santet kayak gitu. Oh juga dimasukkan di dalam santet melalui bantuan makhluk seperti itu Iya. atau makhluk penghuni sini Iya, untuk menggerogoti tubuh kita kayak untuk gitu. menggerogoti tubuh musuh-musuh kita. Iya, seperti di saya. dalamnya kayak gitu. Apalagi kemudian kira-kira orang-orang yang melakukan ritual dengan di sini gitu Mbak Titi, selain mungkin seperti itu atau mungkin yang positif misalnya seperti apa Mbak? Kalau positifnya itu ya tentang kadang itu ada yang minta dengan pekerjaannya inginnya lancar kayak gitu bisa juga. Ada yang mau diajak seperti itu, ada yang tidak juga. Sama lah Oh. kita kayak seperti manusia juga kayak gitu. Oh gitu Mbak Titi Iya. ya. Oke teman-teman, jadi disinilah kemudian banyak sekali ya makhluk penghuni hutan dan bangunan angker era kolonial ini ya. Baik kita jelaskan tadi secara sejarah, tetapi lebih banyak mendalami tentang kehidupan mistis di area ini Mbak Titi ya. Iya. Mungkin pesan terakhir Mbak Titi bagi masyarakat, pesan terakhir tentang ya lokasi ini atau mungkin nasihat-nasihat seperti apa? Cukup tadi ya. Cukup saja. Cukup di sini, tadi iya. bahwasanya kalau memasuki area ini harus memiliki sopan santun, Iya, tidak boleh melakukan kemaksiatan Iya, benar. atau melakukan hal yang tidak selono lah. iya, Jangan. tidak celono Mbak Titi. Celana. Oh, enggak iya. selono. Selono ya, Iya. seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat.